Sovereign of the Three Realms, Chapter 2088. Bab 2088. Pergi head to head. Myriad Transformations of Spirits adalah kemampuan yang kuat. Jiang Chen cukup akrab dengan potensinya. Pengetahuan yang ia miliki tentang hal itu dari kehidupan sebelumnya menandainya agak merepotkan. Namun, itu hanya mimikri pada akhir hari. Dibandingkan dengan orang yang selamat dari era kuno, itu tidak memiliki kekuatan menakutkan dari garis keturunan roh yang dipilih. Jiang Chen mempertimbangkan Lightford selama beberapa saat dengan tatapan termenung sebelum tersenyum dengan sengaja. Selain ini, transformasi miliknya, apakah dia punya kartu truf lain di lengan bajunya? Divine Kasyapa berkedip. Apa maksud pemuda itu? Apakah kemampuan ini tidak cukup kuat untuk menghadirkan ancaman? Jiang Chen, apakah Anda memiliki cara untuk menonaktifkan metodenya? Jiang Chen menyeringai dengan sangat mudah. Tidak ada apapun di bawah matahari yang tidak bisa dilawan. Itu semua relatif terhadap kekuatan pasukan yang melawan. Petik 2. Oh, tapi Old Lightford jauh lebih kuat dari kita semua. Kasyapa terdengar bingung. Ya, tapi pemahamannya tentang metode itu belum sempurna, Jiang Chen menyatakan dengan percaya diri. Bahkan jika bukan itu masalahnya, kita tidak perlu takut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba meniru makhluk primordial, bagaimana mungkin dia bisa menyaingi 4 binatang suci asli kita. Terus terang, dia dirugikan dalam bidang ini. Petik 2. Mengatakan ini, pria muda itu memandang dengan penuh minat pada burung vermilion dan kura-kura hitam. Patua Lightford berusaha memamerkan kekuatan binatang buas purba. Sebagai binatang suci dalam daging, apakah Anda tertarik membawanya? Petik 2. Burung vermilion terkekeh. Seekor binatang primordial tidak ada di hadapan kita 4 dari binatang suci. Daoist Black, berani Anda ambil bagian dalam pertempuran ini? Petik 2. Kura-kura hitam lebih dari binatang pasif. Sulit untuk mendapatkannya untuk secara aktif menuntut perkelahian, tetapi undangan Vermilion Bird adalah salah satu yang tidak bisa ditolak. Tuan mudanya menginginkan hal yang sama. Tampaknya tidak terlalu pengecut setelah bergabung dengan tim saat ini. Kalau tidak, bagaimana hal itu bisa berbaur dengan yang lain? Ya, kura-kura sudah menyatakan kesetiaannya, tetapi juga menginginkan persetujuan dari teman-temannya. Karena Daoist Vermilion dalam mood, saya akan berkenan untuk turun ke lapangan. Dengan kekuatan gabungan dari kita dua binatang suci, apa yang dapat dilakukan citra primordial lemah bagi kita? Petik 2. Di tengah pembicaraan ini, baik burung dan reptil sudah keluar dari formasi pada sayap cahaya. Old Lightford masih mengisi auranya. Dia ingin menggunakan dominasi makhluk primordial di puncaknya untuk menghancurkan formasi defensif tanah suci abadi. Yang mengejutkan, tentangannya membuat operan pertama. Dua binatang suci hampir tidak akan menahan diri karena mereka telah memutuskan untuk mengambil bidang. Mereka kembali ke bentuk aslinya. Burung vermilion bersinar merah murni, mendidih seperti gunung berapi di ambang erupsi. Itu melotot dan menyala dengan energi matahari tengah hari. Kura-kura hitam menyerupai persilangan antara kura-kura dan ular. Itu bergerak pada anggota badan yang kuat yang tahan lama seperti logam paling keras. Cangkang oval di punggungnya memancarkan kekuatan ledakan. Apakah kamu binatang yang bertanggung jawab atas semua ini? Mata lentera Lightford menatap tajam pada kura-kura hitam. Binatang suci yang disebut binatang biasa. Kura-kura itu sangat marah. Itu menginjak kakinya, lalu berseru, Daoist Vermilion, tangkap dia. Ketika marah kura-kura hitam berkobar, itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu menghancurkan lengannya ke udara kosong, menyebabkan kain ruang pecah dan beriak menuju Patua Lightford. Burung vermilion terkekeh, berputar lebih cepat dan lebih cepat, menyulap badai meteor berapi-api yang menghujani musuhnya. Serangan serentak dua binatang suci mengguncang surga dan bumi dalam keagungannya. Bahkan Lightford tidak berani meremehkannya. Dia meraung ke langit, membenturkan tanduk raksasa ke arah riak spasial kura-kura hitam. Ledakan, serangan kura-kura memantul keluar dari dampak dalam arus kacau yang kacau. Namun, nyala Vermilion Bird sudah ada di atas Lightford. Roh yang ditransformasikan oleh Lightford langsung ditutupi oleh lapisan merah. Bara melahap menumpuk di kulitnya. Old Lightford dengan anehnya meraung ke udara sekali lagi. Pancaran wujud rohnya sendiri dipaksa semakin dekat ke dalam dirinya sendiri, kental oleh angin merah tua Vermilion Bird. Daoist Black, biarkan dia diam. Transformasinya tidak akan bertahan dalam nyala api saya. Pesan Vermilion Bird.
Ya, Lightford tampaknya kehilangan, meskipun dia bukan tipe orang yang akan menyerah pada nasib. Bentuk lembu mulai memanjang menjadi ular purba. Roh reptil menjerit, melilit dan berputar untuk menghasilkan pusaran menangkal yang menyingkirkan api Vermilion Bird ke samping. Bara yang diserang terpaksa surut untuk sementara waktu. Pada saat berikutnya, ular itu melakukan gesekan setan di kura-kura hitam. Cakar berada di wajah kura-kura dalam sekejap. Kura-kura hitam bereaksi dengan ketenangan sempurna. Itu menarik kepalanya kembali dan membalikkan cangkangnya ke arah serangan itu. Dentang, riak dan runut okre terpancar dari punggung kura-kura, menandakan tidak adanya kerusakan selain dari sedikit pun goresan. Old Lightford mengira serangan terakhirnya dipastikan efektif. Meskipun intensitas yang dia pukul, tulangnya sakit seperti mereka akan pecah, dia belum berhasil melukai targetnya sedikitpun. Monster terkutuk ini memiliki pertahanan yang luar biasa kuat. Tiba-tiba, sejenis makhluk kuno tertentu melintas di benak Lightford. Jantungnya berdetak terlepas dari dirinya sendiri. Dia menatap kura-kura hitam dengan kebingungan baru, jelas telah menebak identitasnya. Pada saat yang sama, ia mengutuk dirinya sendiri secara internal. Keberuntungan apa yang dimiliki tanah suci abadi? Burung Vermilion dan naga sejati adalah satu hal, tetapi dari mana datangnya kura-kura hitam ini? Apakah itu juga pembantu yang diundang oleh Jiang Chen? Atau mungkin mitra tuan muda? Comments for Chapter 2088. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2089. Bab 2089. Orang tua Lightford mundur dengan shock. Jelas dari sikap kura-kura hitam bahwa itu bukan hanya pembantu Jiang Chen. 4 binatang suci adalah dari garis keturunan bangsawan. Apa yang istimewa dari Jiang Chen sehingga ia bisa memenangkan kesetiaan keempat binatang itu? Lightford tidak dapat disangkal frustrasi dengan bagaimana hal-hal telah berkembang. Mengingat tingkat kekuatannya, prestisenya akan sangat terpukul jika ada kabar bahwa dia gagal untuk merobohkan tanah suci abadi, meskipun telah mengambil alih sendiri. Yang lebih buruk, narapidana yang dia rekrut dari penjara tanpa batas telah menjadi korban berulang kali ke tanah suci abadi. Dia sudah kehilangan 3 kelompok bangsanya. Tanah suci ini adalah jurang maut. Jika tidak ada yang dilakukan tentang hal itu, Eternal akan menjadi hambatan terbesar bagi rencananya untuk mendominasi Myriad Abyss. Pikiran itu membuat Lightford berubah menjadi ular yang marah. Namun, pertahanan kura-kura hitam terlalu sulit ditembus. Selain itu, serangan Vermilion Bird telah menjaga Lightford di teluk, meskipun pertahanannya lebih rendah daripada kura-kura. Burung suci itu secepat dan lincah seperti Lightford sendiri. 2 binatang suci membuat tim yang sempurna. Salah satunya melecehkan Lightford dengan serangan sementara yang lain memasang pertahanan yang tidak bisa ditembus. Semakin lama pertarungan berlangsung, Lightford semakin khawatir. Dia selalu bangga dengan metode transfigurasinya. Itu telah membantunya dengan baik dalam pertarungan sebelumnya melawan pembudidaya manusia lainnya. Namun hari ini, dia dihadapkan dengan musuh yang paling tidak ingin dia lawan, roh-roh sejati kuno, dan salah satu dari 4 garis keturunan binatang suci pada saat itu. Setelah naik ke keilahian, binatang suci akan lebih kuat daripada pembudidaya pada tingkat yang sama. Lightford sangat disayangkan hari ini karena bertemu dengan bukan hanya 1, tetapi 2 binatang suci seperti itu. Untuk membuat segalanya menjadi lebih buruk, kedua binatang itu bertarung bersama dengan sangat mudah, yang menutupi kesenjangan antara kultivasi mereka dan milik Lightford. Seni transformasinya juga tidak membantu. Bahkan jika dia bisa meniru kehadiran roh kuno dan kekuatan garis keturunannya, itu tidak berarti apa-apa saat menghadapi binatang suci. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Jika dia bertarung hanya dengan 1 binatang suci, dia yakin dia akan mampu mengalahkannya dengan ribuan cara berbeda. Setidaknya, dia bisa melakukannya dengan kesenjangan saat ini antara tingkat budidaya mereka. Dengan 2 binatang suci yang bekerja dalam konser, itu adalah cerita yang berbeda. Mereka lebih besar dari jumlah bagian mereka. Lightford adalah penguasa yang tak tertandingi di penjara tanpa batas, dan ambisinya mencapai ketinggian baru setelah pecah. Eksekusi rencananya berjalan dengan lancar tetapi hari ini, dia akhirnya tahu apa itu kegagalan. Ketidakberdayaan mengangkat kepalanya yang tidak diinginkan. Jika dia tidak bisa memisahkan 2 binatang suci, tidak mungkin baginya untuk menaklukkan tanah suci abadi. Dia cukup menyesali keputusannya.
Jika dia tidak begitu percaya diri dan tidak memerintahkan dua pembudidaya ilahi untuk berpisah, mereka berdua dapat membantunya memisahkan binatang suci. Sebanyak itu, dia percaya diri. Namun sekarang, dia bertarung sendirian. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan operasi hari ini. Selain itu, Ankashapa masih bersembunyi di kegelapan dengan konspirasi apapun yang sedang dia hasilkan. Jika dia bergerak, bahkan Lightford tidak yakin dia bisa mundur tanpa cedera. Apa yang menyebabkan kekhawatiran lebih besar daripada Ankashapa yang tangguh adalah Jiang Chen, jenius muda yang telah merekrut dua binatang suci. Lightford belum bertemu langsung dengan Jiang Chen, tetapi pria muda itu telah berbicara sebelumnya. Lightford tahu dia pasti disembunyikan di suatu tempat juga. Pria muda itu jumlahnya tidak diketahui. Dua bawahan ilahi Lightford telah ditangkap oleh Jiang Chen dengan cara yang mereka sendiri bahkan tidak mengerti. Seberapa kuatkah pemuda itu? Lightford bahkan tidak ingin mengikuti alur pemikiran itu. Jika bahkan Jiang Chen dapat menyaingi seorang pembudidaya ilahi, Tanah Suci Abadi memiliki setidaknya kekuatan 5 hingga 6 dewa di sisinya. Tekad Lightford akhirnya goyah. Setelah banyak bentrokan setan dengan burung vermilion dan kura-kura hitam, ia menyadari bahwa budidaya atasannya tidak cukup baginya untuk mengalahkan mereka. Garis keturunan dua binatang suci membuat mereka lebih kuat ketika dihadapkan dengan musuh yang kuat. Mereka bisa memberi sebaik yang mereka bisa. Lightford tidak akan menang di sini, tidak hari ini. Baik, saya kehilangan momentum. Meskipun dua binatang suci tidak bisa menyakitiku, aku juga tidak bisa mengalahkan mereka. Saya tidak akan membobol Tanah Suci Abadi hari ini. Saya tidak boleh membiarkan emosi saya menjadi lebih baik dari saya jika saya akan mencapai sesuatu yang hebat. Petik 2. Lightford cukup pintar untuk tahu kapan harus memotong kerugiannya. Dia tidak akan pernah dengan keras kepala melanjutkan jalan yang akan menuju kemana-mana. Bahkan, dia sudah merumuskan rencana yang berbeda dalam benaknya. Karena dia tidak bisa mengambil Tanah Suci Abadi, dia akan menargetkan tanah suci lainnya sebagai gantinya. Kontingen kelompok harus dikumpulkan bersama sekarang. Dibandingkan dengan dua binatang suci, Jiang Chen, dan Ankashapa, 10 tanah suci adalah target yang lebih mudah. Akhirnya dia sadar bahwa dia terlalu percaya diri. Jika dia menaruh semua yang dia miliki untuk menyerang elit tanah suci di Sunplane, dia akan membunuh sejumlah besar dari 10 leluhur. Dia tidak akan memiliki begitu sedikit pilihan. Jika dia mengeluarkan 10 leluhur, dia akan mampu menugaskan lebih sedikit penanam ilahi untuk menyerang 10 tanah suci dan membawa lebih banyak abadi. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan dua binatang suci, Ankashapa, dan anggota dari tanah suci. Bahkan 5 Ankashapas pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Lightford telah mengirim setidaknya 2 penggarap ilahi ke setiap tanah suci. Dengan kata lain, itu berarti lebih dari 20 dewa telah melarikan diri dari penjara tanpa batas. Siapa yang tahu berapa banyak dewa yang telah dipenjara sejak zaman kuno? Meskipun banyak yang terbunuh, beberapa selamat. Semua yang selamat adalah elit. Lightford telah merekrut mereka untuk menaklukkan Myriad Abyss. Dia sekarang telah memutuskan untuk menargetkan 10 leluhur. Dia akan bisa mengambilnya sendiri. Begitu dia memutuskan untuk mundur, bahkan dua binatang suci pun tidak bisa menghentikannya. Dia menyerbu ke udara dan membuka celah. Celah itu tampaknya memotong lorong di langit dan menghilang dalam sekejap cahaya di detik berikutnya. Comments for Chapter 2089. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2090. Bab 2090. Kaya rampasan. Old Lightford, mundur. Hampir semua orang yang hadir tidak percaya pada hal ini. Bahkan Divine Kashapa terdiam selama beberapa saat, menatap ke kejauhan ke arah yang telah dilalui Lightford. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa lelaki tua yang sombong itu benar-benar akan melarikan diri. Jiang Chen adalah satu-satunya yang tetap setenang biasanya. Hasilnya sama sekali tidak mengganggunya. Mungkin semuanya sudah terkendali untuknya. Kerja bagus, nak. Kamu benar-benar sesuatu, ya, kata Kashapa memuji. Kultivator lain yang berpartisipasi dalam pertempuran mendekati Jiang Chen sekarang juga. Mereka jelas masih belum pulih dari gempa susulan konfrontasi mereka. Mereka secara seragam percaya bahwa pertempuran itu akan menjadi pendirian terakhir mereka. Cukup luar biasa, pihak mereka telah menang sehari setelah semua. Apa yang mereka alami sekarang tampak seperti mimpi.
Empat dewa yang melayani Kasyapa sangat menghormati pencapaian Jiang Chen yang mencengangkan. Mereka memandang pemuda itu dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kekuatan yang dia perlihatkan hari ini jauh lebih besar dari apa yang dia tunjukkan dalam pertarungan mereka. Keduanya tercengang dan terkesan. Dua dewa tawanan dikirim ke Jiang Chen. Kultivar berwajah kutil dan Yuan Zijing keduanya pucat pasi, sangat menyadari situasi yang mereka hadapi. Pembudidaya berwajah kutil mengangkat kepalanya untuk melihat Divine Kasyapa dan Yu Gong. Daois An, Daois Yu, matanya menyala. Aku tidak menyangka mantan kawan yang menderita pukulan seperti ini. Apakah ini benar-benar perlu? Petik 2. Divine Kasyapa mencibir tanpa kata. Dia bisa mendengar sindiran kultivator. Tawanan mereka ingin tetap hidup. Yu Gong sedikit lebih kurus. Dia menoleh, pura-pura tidak mengenal pria itu. Yuan Zijing tidak senang pada acara yang menyederhanakan ini. Rekan seiman, kita harus puas dengan nasib kita sebagai pecundang. Apa perlunya memuntahkan udara panas kemana-mana? Apakah Anda pikir Brown Nosing sekarang akan meyakinkan mereka untuk melepaskan Anda? Petik 2. Kultivator berwajah kutil berkedip, lalu bergumam, kita semua dewa di sini. Mengapa hidup kita harus dibuang demi perselisihan kecil? Petik 2. Divine Kasyapa tertawa dengan marah. Apakah kamu pikir kamu akan diizinkan untuk hidup? Dwarf Face Cultivator Colored. Brother An, I've respected you since our days in the Boundless Prison. We were in the wrong today. Oh. Maaf, ada sponsor. Mesin penerjemah sedang error. Segera diperbaiki. Syafaat untuk Mohon saya agar tunggu saya sebentar. dapat bergabung dengan sisi kanan yaitu Tanah Suci Abadi. Kasyapa terkekeh. Kamu bergabung dengan Lightford dengan cara yang sama seperti kamu mencoba bergabung dengan Eternal sekarang. Jika ada kesempatan untuk melakukannya di masa depan, Anda pasti akan meninggalkan kami juga. Apakah Anda pikir kami memiliki kegunaan untuk orang seperti Anda? Kultivator berwajah kutil segera memucat. Niatnya telah ditunjukkan terlalu jelas untuk kenyamanan. Yuan Zijing mendengus. Jika kamu akan membunuh kami, lakukan saja. Sudah cukup bagi kami untuk melihat cahaya hari lagi setelah melarikan diri dari penjara tanpa batas. Tuan Lightford akan membalaskan dendam kita di lain hari. Membalasmu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kamu pasti percaya diri dengan orang tua itu. Jika dia mampu melakukan hal seperti itu, mengapa dia melarikan diri hari ini? Meskipun Old Lightford telah mundur atas kemauannya sendiri, mengatakan bahwa dia telah melarikan diri adalah pernyataan yang masuk akal. Kamu hanya mendapatkan kami karena kamu menyergap kami dengan tipu daya, Yuan Zijing mendengus. Saat Master Lightford mengumpulkan pasukan dewa, Tanah Suci Abadi akan tamat. Jiang Chen tersenyum dingin. Itu mungkin terjadi, tetapi Anda tidak akan ada untuk melihatnya. Para penegak tidak jauh di depan Anda di jalan menuju neraka, jadi Anda akan dapat mengejar jika Anda mencoba. Setidaknya kau tidak akan kesepian. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Keduanya berbeda dari Yu Gong. Yang pertama secara aktif membantu Lightford, sedangkan yang terakhir telah dipaksa untuk melayani. Sikap mereka cukup jelas dalam pertempuran mereka. Jiang Chen juga tidak tertarik untuk mencoba merekrut mereka. Menyempurnakan esensi kehidupan mereka dan mengambil keputusan ilahi mereka sudah cukup baik. Dalam waktu singkat, kedua dewa mengikuti jejak para penegak terakhir. Bilangan prima kedua dan ketiga sangat tergoda oleh penampakan setiap ketetapan ilahi yang terwujud setelah kematian pemegangnya. Bagi mereka, ketetapan ilahi adalah hal yang sangat diinginkan. Mereka cukup tahu bahwa mereka mungkin tidak akan mampu menerobos ke alam ilahi melalui kekuatan mereka sendiri. Namun, keputusan ilahi adalah pengubah permainan. Menyempurnakan ketetapan ilahi adalah kesempatan yang hampir pasti untuk mencapai alam ketuhanan dengan haknya sendiri. Ya, prestasi seseorang akan terbatas setelah itu, tapi mencapainya sudah lebih dari cukup. Sial bagi mereka, Jiang Chen jelas tidak punya rencana untuk memberikan sesuatu yang begitu berharga kepada seseorang seperti Prime kedua. Meskipun dia telah bergabung dengan Tanah Suci Abadi, dia tidak terlalu dekat dengan Prime kedua. Pada saat ini, dia adalah pemilik yang bangga atas segelintir ketetapan ilahi. Dia telah memperoleh satu selama memadamkan pemberontakan, dan pertempuran di pintu keluar Pulau Sunplane telah menambahkan dua lagi ke jumlah itu. Membunuh dua penegak setelah kembali ke Eternal telah menghasilkan dua lagi. Ketika ditambahkan ke kultivator berwajah kutil dan Yuan Zijing, semuanya menjadi 7.
Jika dia tidak memberikan dekrit suci kultivator kepada Dewa Kasyapa, dia akan memiliki 8 sekarang. Jiang Chen sangat senang dengan koleksinya dan juga prosesnya. Setiap keputusan ilahi mewakili seorang kultivator alam ilahi. Digunakan sebagai hadiah, mereka mewakili hutang yang sangat besar yang perlu dilunasi. Dia benar-benar mengabaikan apapun yang didambakan oleh bilangan prima kedua. Jika dia akan memberikan harta ini, dia pasti akan memprioritaskan orang-orang yang dekat dengannya. Saat ini, dia ingin memberikan satu untuk Penatua Zijumin dan satu lagi untuk Yan Wanjun. Keduanya adalah alam empirean tingkat 9, yang berarti mereka tidak jauh dari tepi keilahian. Namun, level mereka saat ini mewakili hampir maksimum yang dapat dicapai oleh potensi alami mereka. Hanya keputusan ilahi dan esensi kehidupan dari kultivator ilahi lain yang dapat membantu mereka menerobos. Selain itu, mereka sangat dapat dipercaya, setelah melewati banyak cobaan dengan setia di sisinya. Komentar untuk bab 2090. Sekian dulu video hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman untuk tidak subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. See you next time, and bye-bye.